Halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel Smart Weekend Profesional. Saya, Amarullah AJD akan menjadi host pada episode kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pelanggaran paten dan upaya hukumnya. Telah hadir bersama kita Kak Ihda Aulia Rahma dari PDB Law. Mari kita sapa terlebih dahulu. Halo Kak Ihda, bagaimana kabarnya? Halo Kak Amar, kabar baik nih Kak. Kak Amar sendiri bagaimana nih kabarnya? Kabar saya baik Kak Ihda. Telah ketemu lagi nih Kak pada podcast kali ini. Kita sebelumnya telah berdiskusi lebih lanjut mengenai pengenalan paten dan jenis-jenis paten. Oh iya teman-teman semua, bagi teman-teman yang belum nonton video sebelumnya jangan lupa klik di atas ya. Oke, kita lanjut. Halo Kak, saya akhir-akhir ini Kak belum lama membaca pemberitaan di media Kak mengenai pelanggaran-pelanggaran paten yang ada di Indonesia. Pada dasarnya pelanggaran paten itu seperti apa sih Kak? Baik Kak Amar, berbicara terkait pelanggaran paten nih Kak. Sebenarnya pelanggaran paten ini kan pastinya berhubungan erat dengan pembahasan kita pada episode podcast sebelumnya terkait pengenalan paten dan juga jenis-jenis paten. Di mana dalam episode tersebut sebelumnya telah saya sebutkan Kak bahwa definisi dari paten sendiri merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seorang inventor atas hasil invensinya untuk dilaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensi tersebut. Berangkat dari definisi tersebut nih Kak, maka dapat kita ketahui nih bahwa pelanggaran hak paten ini berkaitan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak paten. Oke, jadi pada dasarnya pelanggaran paten itu berkaitan dengan hak eksklusif ya Kak ya. Lalu hak eksklusif seperti apa yang berpotensi untuk dilakukan pelanggaran paten itu Kak? Nah, berkaitan dengan hak eksklusif yang berpotensi menjadi tempat dilanggarnya pelanggaran hak paten ini, baik Kak Amar dan juga teman-teman, hal ini tercantum nih dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 terkait paten. Di mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pemegang hak paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak paten yang dimilikinya, juga memiliki hak untuk melarang pihak lain tanpa persetujuannya melaksanakan hak paten yang dimilikinya. Nah, berkaitan dengan pelarangan yang dapat dilakukan oleh pemegang hak paten ini sendiri tergantung pada hak paten yang dimiliki oleh pemegang hak paten tersebut. Jadi dibagi menjadi dua nih Kak, karena dibagi menjadi berdasarkan oleh jenis paten yang dimiliki oleh pemegang hak paten. Yang pertama, apabila pemegang hak paten memiliki jenis paten produk, maka pemegang hak paten berhak untuk melarang pihak lain tanpa persetujuannya menggunakan, membuat, kemudian mengimpor, menjual, menyediakan, menyerahkan untuk dijual atau disewakan produk yang telah dimiliki oleh hak paten, produk yang telah diberikan hak paten. Kemudian dalam hal pemegang hak paten memiliki paten jenis proses, maka pemegang hak paten berhak untuk melarang pihak lain tanpa persetujuannya untuk menggunakan proses produksi yang telah dipatenkan. Sebenarnya nih Kak, selain pelanggaran hak paten tersebut selain dicantumkan dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Paten, juga dicantumkan secara jelas dalam pasal 160 Undang-Undang Paten. Selain itu, bagi Kak Amar dan juga teman-teman nih, pelanggaran hak paten itu sebenarnya tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak paten, tetapi pelanggaran hak paten juga dapat terjadi apabila hak paten tersebut diberikan kepada pihak lain yang selain pihak yang berhak terhadap hak paten tersebut. Oke, berarti cukup banyak ya Kak ya mengenai cakupan dari pelanggaran-pelanggaran paten tersebut. Nah, selanjutnya ada nggak Kak pengecualian-pengecualian yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran paten itu Kak? Ada Kak Amar, terkait pengecualian ini telah tercantum nih Kak Amar dan juga teman-teman dalam pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Paten, di mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa dalam hal untuk kepentingan analisis, pendidikan, percobaan, juga dalam hal penelitian, larangan terhadap pelanggaran hak paten ini dapat dikecualikan nih Kak, selama tidak merugikan secara kepentingan pemegang hak paten itu sendiri dan juga tidak dimanfaatkan secara komersial. Oke, berarti ada juga ya Kak pengecualian-pengecualian yang ada pada pelanggaran paten ya Kak ya? Oke, lalu
ketika telah terjadi adanya pelanggaran hak paten itu, upaya hukum apa Kak yang dapat dilakukan oleh pemegang hak untuk pemegang paten untuk melindungi haknya Kak? Baik Kak, berbicara terkait upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak paten dalam mempertahankan hak paten yang dimilikinya sendiri, pemegang hak paten dapat melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan niaga, di mana gugatan yang diajukan ke pengadilan niaga tersebut berupa gugatan ganti rugi yang hanya dapat diterima apabila suatu proses atau produk tersebut telah terbukti nih Kak, menggunakan invensi yang telah dipatenkan. Di mana kemudian keputusan pengadilan niaga tersebut dapat dilakukan upaya hukum lain berupa upaya kasasi, di mana upaya kasasi ini diajukan ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lama 14 hari setelah putusan tersebut diucapkan atau diterima. Oke, berarti upaya hukum yang tadi dijelaskan ini upaya hukum lewat jalur litigasi ya atau pengadilan ya Kak ya? Iya Kak. Lalu ada upaya hukum lain nggak Kak yang dapat ditempuh oleh pemegang paten itu selain daripada upaya hukum litigasi lewat pengadilan itu Kak? Ada Kak, jadi selain melalui pengadilan, sebenarnya pemegang hak paten juga dapat menyelesaikan sengketa pelanggaran hak paten melalui upaya hukum di luar pengadilan atau yang juga dikenal sebagai upaya hukum non-litigasi, di mana hal ini diatur dalam pasal 153 Undang-Undang Paten yang menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa pelanggaran hak paten, maka para pihak yang terlibat dapat menyelesaikan sengketa pelanggaran hak paten tersebut melalui alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini kemudian dipertegas kembali nih Kak Amar dan juga teman-teman dalam pasal 154 yang menyatakan bahwa apabila terjadi tuntutan pidana, maka para pihak yang terlibat dalam sengketa pelanggaran hak paten diharuskan terlebih dahulu menyelesaikan melalui jalur mediasi. Oke, jadi baik paten biasa maupun paten sederhana dapat dilakukan upaya hukum dua jalur ya Kak ya? Jalur litigasi sama jalur non-litigasi ya? Benar sekali Kak Amar. Terakhir nih Kak, mungkin bisa dikasih contoh kepada teman-teman semua, contoh pelanggaran hak paten apa yang pernah terjadi di Indonesia dan waktu itu upaya hukum apa yang dilakukan oleh pemegang hak? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman semuanya. Oke, baik Kak Amar dan juga teman-teman, berbicara terkait kasus pelanggaran hak paten sendiri, di Indonesia sebenarnya cukup jarang ya untuk ditemui. Namun saya akan coba memberikan salah satu contohnya kasus pelanggaran hak paten yang terjadi pada tahun 2021 kemarin nih Kak, tepatnya di bulan Juli. Kasus tersebut terjadi antara PT Nokia Technologies melawan PT Bright Mobile Telecommunication, di mana PT Nokia Technologies selaku pemegang hak paten mengajukan gugatan ke pengadilan niaga atas pelanggaran hak paten yang dilakukan oleh PT Bright Mobile Telecommunication, di mana PT Bright Mobile Telecommunication telah melakukan pelanggaran hak paten dengan cara memproduksi, kemudian menjual dan menyediakan produk yang menggunakan proses atau produk yang dipatenkan atas nama PT Nokia Technologies. Dari kasus tersebut kemudian dapat diketahui nih Kak Amar dan juga teman-teman bahwa pemegang hak paten dalam hal ini PT Nokia Technologies berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan niaga apabila terjadi pelanggaran hak paten. Kemudian nantinya keputusan dari pengadilan niaga tersebut dapat juga nih diajukan upaya hukum berupa kasasi. Wah, menarik banget ya teman-teman semua mengenai pembahasan kali ini tentang pelanggaran-pelanggaran paten dan upaya hukumnya. Semoga pada podcast kali ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Baik Kak Ida, saya cukup sekian pada podcast kali ini. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih banyak Kak telah meluangkan waktunya, telah menjadi diskusi pada kesempatan kali ini Kak. Sama-sama Kak Amar, saya juga senang nih bisa berdiskusi dan berbagi ilmu dengan Kak Amar dan juga teman-teman. Oke teman-teman semua, telah usai podcast kali ini mengenai pelanggaran paten dan upaya hukumnya. Bagi teman-teman semua yang berminat mempelajari lebih lanjut mengenai hak kekayaan intelektual dan bidang hukum lainnya, teman-teman dapat mengikuti PLKH yang diselenggarakan oleh Smart Beacon Profesional. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman dapat mengunjungi website dari www.wiloje.id. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hukum, pajak, dan lain sebagainya. Salam smart.